Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali bersama-sama di dalam ibadah pada pagi hari ini meskipun secara online. Saya berharap setiap kita selalu dalam lindungan Tuhan, dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Amin. Mari saya mengajak kita akan memulai akan ibadah kita pada pagi hari ini untuk bersama-sama memuji Tuhan sebab Kau besar. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah kami harus menghadapi akan keadaan yang sulit saat ini ya Tuhan, di mana setiap kami harus membatasi akan aktivitas kami di luar rumah, termasuk kami harus beribadah di rumah secara online pada pagi hari ini. Tapi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang besar. Engkau sanggup menolong kami ya Tuhan, di tengah-tengah akan kesulitan yang saat ini harus kami hadapi. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia.
yang saat ini harus berjuang untuk menghadapi akan virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu supaya Engkau akan menolong akan pemerintah negara bangsa kami ya Tuhan. Supaya mereka dapat akan menolong akan rakyat Indonesia yang saat ini harus menghadapi akan keadaan di mana mungkin mereka kehilangan akan pekerjaannya, mereka harus dirumahkan. Secara khusus untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Engkau akan memberikan pertolongan-Mu, memberikan jalan keluar, memberikan penghiburan dan sukacita kepada setiap mereka. Demikian juga kami berdoa untuk para medis yang harus bekerja di garis depan, kiranya Tuhan akan menolong mereka. Dan kami berdoa juga untuk para penderita akan virus corona ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Engkau juga akan memberikan pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya setiap mereka dapat disembuhkan. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan menolong memulihkan akan kondisi akan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami memohonkan akan doa kami ini hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mohonkan doa kami ini. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Kau berfirman. Terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah dan jurang, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Dan sembuhkanku, Kau
kita akan bersama-sama membaca merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita akan terlebih dahulu membukanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah yang luar biasa pada pagi hari ini. Saat ini tiba saatnya kami akan membaca merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mohon Roh-Mu yang kudus memberikan pencerahan kepada kami semua. Kau urapi baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang menerimanya, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, kami menolaknya dalam nama Yesus. Kami hanya mohon kuasa Roh Kudus memberkati dan menaungi kami semuanya. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah dan kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Namun saya hanya akan membaca pada ayatnya yang ke-9 saja, ya. Yosua 1 ayat 1 sampai 18, saya akan bacakan ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kitab Yosua pada pasalnya yang pertama dilatar belakangi oleh kematian Musa sebagai pemimpin bangsa Israel yang membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Seorang hamba Tuhan yang sangat berkarisma, tetapi Tuhan dengan segala cintanya telah memanggil hambanya pulang. Setelah Musa memimpin selama 40 tahun lamanya, mereka berada di padang gurun sebelum memasuki tanah Kanaan. Dan ketika Musa mati, datanglah firman Tuhan kepada Yosua, di mana Tuhan sendiri berbicara kepada Yosua. Di dalam ayatnya yang kedua dari pasalnya yang pertama demikian bunyinya. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi Allah sendirilah yang memilih Yosua untuk menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel masuk menduduki tanah perjanjian. Nah, di sini kalau kita melihat di dalam diri Yosua, dia adalah seorang yang masih muda dan dia mengalami sebuah masa di mana dia harus menggantikan pemimpin Musa, yaitu untuk memimpin bangsa Israel. Tentunya sebagai seorang yang masih baru, ya, pastinya ada kegentaran di dalam hatinya. Pastinya ada ketakutan. Bisakah dirinya menggantikan seorang pemimpin sekelas Musa, seorang hamba Tuhan yang sangat karismatik itu, ya? Di tengah kegentaran, ketakutan, keciutan hatinya, firman Tuhan datang kepada Yosua, dan Tuhan sendiri yang berbicara, engkau akan memimpin bangsa Israel untuk masuk menduduki tanah perjanjian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali saat kita menghadapi sebuah masalah, sebuah situasi, sebuah kondisi yang mungkin kita sendiri tidak memahaminya, pastinya akan ada kegentaran, akan ada ketakutan, bahkan ada ketawaran hati, ya. Seperti situasi yang saat ini sedang kita hadapi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Saya mendengar dari berita di televisi dikatakan bahwa pengusaha ketika diwawancari oleh televisi, mereka mengatakan, sebagai pengusaha kami berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan roda usahanya. Tetapi jikalau situasi ini tidak juga berubah, sekuat-kuatnya kami mungkin hanya kuat sampai bulan Juni saja. Selebihnya mungkin kami tidak akan kuat, ya. Dan saudara tahu
ada begitu banyak hotel-hotel yang sudah tutup di Indonesia, ya. Tempat-tempat wisata semuanya tutup, tidak beroperasi. Kafe-kafe, restoran-restoran hanya melayani untuk dibawa pulang, ya, tidak melayani makan di tempat tersebut. Dan tentunya ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi, kondisi keuangan, ya. Sehingga kalau sebelumnya kita bisa hidup secara normal, tetapi di saat pandemi ini kita harus istilahnya mengikat pinggang dengan lebih erat lagi, ya. Dan saya tahu bahwa kalian yang harus menjalani perkuliahan secara online, mengerjakan tugas-tugas secara online, pastinya akan banyak mengeluarkan uang untuk membeli paket-paket data, ya. Jadi memang ini adalah situasi yang sangat tidak mudah sekali. Tetapi justru di masa-masa krisis pandemi seperti ini, firman Tuhan datang kepada kita, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya. Mengapa kita harus kuat? Mengapa kita harus teguh? Alasannya jelas sekali. Yang pertama adalah karena Tuhan menyertai kita, ya. Karena Tuhan menyertai kita. Seperti Tuhan menyertai Musa, demikianlah Tuhan juga menyertai Yosua. Saya akan bacakan di dalam ayatnya yang kelima, demikian bunyinya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab, berkali-kali Musa menghadapi begitu banyak kesulitan di dalam hidup dan kepemimpinannya. Dan berkali-kali pula Tuhan datang menolong, meluputkan Musa, ya. Maka Tuhan mau bicara, seperti aku menyertai Musa di dalam kepemimpinannya, maka saat ini aku juga akan menyertai engkau Yosua, ya. Sama seperti Tuhan menyertai anak-anaknya di masa-masa yang lampau, masa di saat-saat seperti ini Tuhan juga menyertai kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Apapun yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan kita pada saat-saat ini. Saudara, saya percaya setiap Anda pasti pernah memiliki sebuah pengalaman pribadi di mana di saat Anda mengalami hal yang sangat sulit dalam hidup ini, Tuhan datang, Tuhan memberikan pertolongannya, Tuhan menunjukkan penyertaannya tepat pada waktunya. Bahkan di dalam hidup saya secara pribadi, saya betul-betul menyadari bahwa penyertaan Tuhan yang membuat saya ada sampai pada saat ini. Berkali-kali ada masa-masa, ya, di dalam hidup saya benar-benar tidak ada uang, ya. Mau menarik ATM sudah tinggal di bawah 50.000, sudah tidak bisa diambil lagi. Tetapi Tuhan menolong tepat pada waktunya. Amin. Sehingga pada saat-saat sekarang ini pun Tuhan memelihara hidup saya dengan luar biasa, sehingga masih saja saya bisa memberkati saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ya. Kita harus ingat bahwa setiap butir beras datangnya dari Tuhan. Setiap butir telur datangnya daripada Tuhan. Sebungkus Indomie datangnya dari Tuhan. Amin. Walaupun itu lewat manusia, tetapi sebetulnya itu dari tingkap langit yang terbuka, sehingga kita bisa menikmati berkat yang daripada Tuhan. Itu sebabnya kita harus tetap bersyukur, tetap percaya sebagaimana Tuhan menyertai kita di masa-masa lalu, maka Tuhan pasti menyertai kita di masa sekarang, bahkan sampai pada masa depan, ya. Janganlah kita iri kalau kita melihat orang lain diberkati, ya. Karena Tuhan punya berkat dengan porsinya masing-masing. Kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap percaya bahwa berkat Tuhan yang membuat kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya.
Amin. Oke. Jadi yang pertama, kita mau memiliki kekuatan, keteguhan hati karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita bisa tetap kuat, tetap teguh di dalam kehidupan ini, ya? Tidak lain tidak bukan dengan mentaati firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, membaca firman Tuhan setiap hari. Itulah kekuatan yang akan menambah kerohanian kita, ya. Di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, ya. Firman Tuhan mengatakan kepada Yosua bahwa bangsa Israel akan mengalami janji Tuhan, yaitu mereka bisa menduduki dan memiliki tanah perjanjian kalau mereka taat kepada Tuhan. Dan akhirnya Yosua sebagai pemimpin yang baru menggantikan Musa memberikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan, apa yang Tuhan suruhkan kepada mereka, di mana Yosua kemudian berkata kepada orang-orang Israel supaya mereka menyediakan perbekalan yang cukup untuk 3 hari, dan akhirnya mereka bisa menyeberangi sungai Yordan, ya. Dan di dalam ayatnya yang ke-16 di situ dikatakan, lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Artinya ialah, di satu sisi Yosua memberikan perintah yang datangnya dari Tuhan, tapi di sisi yang lain bangsa Israel menyambut firman itu dengan ketaatan sepenuhnya, di mana mereka berkata, apapun yang kau suruhkan kepada kami, kami akan melakukannya. Karena mereka meyakini Yosua sungguh-sungguh adalah pemimpin yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Di sini kita bisa memetik sebuah pelajaran, ya, bahwa taat pada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, artinya ialah kita juga menghormati pemimpin-pemimpin. Kita menghormati pemimpin yang telah memberikan instruksi-instruksi yang daripada Tuhan. Kita mentaati pemerintah, ya. Kita mentaati dosen-dosen kita. Kita mentaati orang tua kita. Kita mentaati orang-orang yang berada di atas kita. Karena pemimpin sama dengan orang yang ditetapkan Tuhan untuk menjaga, untuk mengarahkan kehidupan kita. Jadi kalau kita berkata saya taat pada firman Tuhan, tidak lain tidak bukan saya taat kepada pemimpin-pemimpin saya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang keberhasilan dan keberuntungan. Kalau keberhasilan itu adalah sebuah usaha, sebuah perjuangan, bahkan diperlukan untuk membayar harga untuk mencapai sebuah kesuksesan atau keberhasilan. Tetapi kalau keberuntungan itu adalah semata-mata pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau firman Tuhan berkata, ketika kita tidak lupa untuk memperkatakan kitab Taurat, merenungkan dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka janji Tuhan kepada kita ialah kita akan berhasil dan akan beruntung, ya. Ini adalah sebuah berkat yang kita terima kalau kita taat kepada firman Tuhan, ya. Ada sebuah kisah nyata pada abad ke-19, ada 2 orang Amerika yang hidup pada zaman yang sama, tetapi mereka memiliki kisah dan nasib yang berbeda. Kedua orang itu adalah Mac Jukes dan juga Jonathan Edward, ya. Mac Jukes adalah seorang ateis yang menentang Tuhan. Dari 550 keturunannya, ya, ini adalah orang yang tidak mentaati firman Tuhan.
Hasilnya ialah dari keturunannya 300 orang mati sebagai pengemis, 150 orang menjadi penjahat, 7 orang menjadi pembunuh, 100 orang pemabuk, dan lebih dari setengah keturunannya menjadi pelacur. Bahkan menurut sejarah, keturunan Magjus ini telah merugikan negara Amerika sebesar 1 miliar 25 juta US dollar. Waduh, itu adalah jumlah yang sangat besar sekali ya. Sebaliknya, Jonathan Edwards adalah seorang Kristen yang sangat rajin untuk memberitakan firman Tuhan. Dan dia adalah orang yang betul-betul mentaati Tuhan, mentaati firman-Nya. Kemudian setelah ditelusuri dari 1394 keturunannya, 295 lulus kuliah, 13 jadi rektor, 3 jadi senator, 3 orang jadi gubernur negara bagian, 30 orang jadi hakim, 100 orang jadi pengacara, 100 orang menjadi misionari dan pengkhotbah serta penulis terkenal, 80 orang kerja di kantor pemerintah, 75 orang bekerja sebagai perwira angkatan bersenjata, 65 orang profesor, 3 orang wali kota, 1 orang pengawas keuangan, dan 1 orang menjadi wakil presiden. Dan tidak ada satupun keturunan Jonathan Edwards yang merugikan negara Amerika. Sebaliknya, keturunan Jonathan Edwards telah memberikan sumbangsi yang luar biasa bagi negara Amerika Serikat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, di sini kita melihat sebuah fakta. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, bukan hanya hidup kita akan beruntung dan berhasil, tetapi pengaruhnya akan terjadi kepada generasi-generasi yang berikutnya, ya. Jadi di sini kita bersama-sama belajar. Firman Tuhan mau berkata kepada setiap kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Kalau dulu Tuhan menolong kita di masa-masa sulit, maka di saat sekarang ini pun tangan Tuhan masih terbuka, pertolongannya tersedia, asalkan kita tetap percaya dan berpegang teguh kepada Dia. Dan yang kedua adalah bagaimana supaya kita tetap kuat dan teguh di dalam iman kita. Tidak lain tidak bukan, kita setia membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, taat kepada pemimpin-pemimpin kita, menghormati orang-orang yang ada di atas kita. Ketika kita melakukannya, keberhasilan, keberuntungan akan menyertai kehidupan kita, bahkan kepada generasi-generasi berikutnya. Bagaimana dengan setiap kita? Maukah kita tetap kuat dan teguh? Maka lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Tuhan Yesus menolong, menguatkan, dan meneguhkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pada pagi hari ini kami sekali lagi datang kepadamu. Bapa, ampunilah kami Tuhan, kalau kadang-kadang kami melupakan firman-Mu. Kami terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan kami sehari-hari. Tuhan, sadarkan kami, supaya kami selalu menomorsatukan hubungan kami dengan Tuhan, membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Maka hidup kami akan beruntung, hidup kami akan berhasil. Bapa, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, biarlah kami terus percaya bahwa seperti Tuhan menolong kami di masa-masa yang lalu, maka Tuhan juga menolong kami di masa-masa sekarang ini. Sehingga kami tidak akan khawatir, kami tidak akan takut dengan apapun juga. Sebab kalau Tuhan beserta bersama dengan kami, maka tidak ada satupun dari hidup kami yang tidak ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di hati setiap kami. Inilah doa sembahyang kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu.
kepada jemaat Tuhan sekalian. Pada saat pagi hari ini, saya Veronica Iten dan teman saya Sakarias, di sini kami akan mempersembahkan pujian yang berjudul Bertahta di Hatiku. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa.
mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita semuanya. Tetap teguh, tetap kuat di dalam iman kita kepada Tuhan, ya. Dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun pada hari ini, khususnya Saudari Mita yang berulang tahun tepat pada tanggal 10 Mei pada hari ini. Dan saya berdoa supaya Anda diberkati dan disertai oleh Tuhan. Ketika Anda percaya bahwa hidup Anda adalah hidup yang disertai oleh Tuhan, maka kita akan tetap semangat menjalani kehidupan kita. Ketika Anda mau menabur bagi pekerjaan Tuhan, Anda bisa memberikannya di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Ketika Anda memberi dengan sukacita, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita dengan segala kelimpahannya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk saat di mana kami boleh menikmati hari ini. Dan khususnya kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Dan khususnya kepada saudari kami Mita yang berulang tahun pada hari ini. Bapa, kami mohon supaya berkat Allah Tritunggal akan turun di dalam kehidupan Mita. Bahkan keluarganya yang jauh di Ambon sana, Tuhan juga memberkati. Dan kuliah Mita di tempat ini, biarlah Tuhan juga memberkati berkelimpahan. Apapun yang dibutuhkan, Tuhan akan memenuhinya. Dan kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudari yang menabur bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah berkat dari tingkap-tingkap surga akan mengalir di dalam kehidupan setiap saudara-saudari kami. Mereka tidak akan kekurangan. Kekuatan surgawi akan mengalir dalam hidup setiap mereka. Terima kasih Bapa, biarlah berkat-Mu dialami oleh setiap Bapak, Ibu, dan Saudara yang sungguh-sungguh meresponi kehidupan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama saya mengajak kita sekalian untuk memuji Tuhan, kasih Allah. Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Biarlah dengan berkat daripada Tuhan, kita boleh melakukan segala aktivitas kita dengan berkat daripada Tuhan. Mari kita akan membuka tangan kita dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat kekuatan, keteguhan yang datang dari Bapa, Putra, Roh Kudus memenuhi hati, jiwa, pikiran, tubuh kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan memberkati.